Ini dia. Ini suasana pasar tradisional di itu. Jadi banyak banget di sini. Gila jumbo banget ini. Jumbo. Bagi aku sih lebih sulit dari proses-proses kayak dulu ujian SBMPTN dan segala macamnya. Karena ini benar. Halo guys, selamat pagi. Hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke kemana ya? Nggak kemana-mana sih sebenarnya, nggak jauh dari rumahku juga. Jadi aku mau makan siang. Makan siangku itu makan maratang, makanan khas Cina. Kebetulan restoran maratang itu banyak di mana-mana tuh, ada di Korea. Di Korea tuh banyak. Dan belum lama 2 hari yang lalu aku di DM sama salah satu pekerja Indonesia. Dan kebetulan dia memang dia pernah datang ke salah satu acara yang pernah aku gelar pada saat launching buku Soul Sister di Gramedia Depok. Nah, dia pernah datang tuh ke acara aku. Dia pernah bilang juga kalau dia tuh ada keinginan untuk kerja di Korea dan sedang berusaha untuk bisa bekerja di Korea. Terus aku sih ya berdoa aja ya, aku doain biar kamu bisa datang ke Korea terus kerja. Dan ternyata rezeki dia tuh bagus banget. Dia akhirnya datang ke Korea, tapi ternyata dia udah ke Korea itu udah lama, udah mau 2 tahun kali ya. Soalnya waktu dia datang ke acara aku itu diselenggarainya 2017-an ya kalau nggak salah, pas aku pulang ke Indonesia 2017 atau 2018-an deh. Ternyata dia udah lama di sini, dan yang bikin aku excitednya dia dapat kerjaannya pabriknya nggak jauh dari tempat tinggal aku. Dan dia DM aku, "Kak, boleh nggak kita makan bareng, makan siang?" Ya aku mau dong diajak makan, apa susahnya ya nggak? Nah sekarang aku lagi menuju ke tempat lokasi janjiannya ke situ. Begitu pemirsa. Oke, kita ikutin terus perjalanan kita menuju tempat makan maratang. Ciao. Ini jalanan kenapa sepi banget ya? Jalannya sepi banget guys. Lihat tuh, jalan kenapa sepi banget ya? Mana gue salah jalur? Lurus apa ke kanan ya? Gue salah jalur lagi. Untung kosong. Siap, terima kasih buat Pak orang baik yang mau mengalah. Semoga rezekinya bertambah. Bisa nggak salah jalan? Kayak kota lama sih. Tunggu masuknya kemana ya? Ya alhamdulillah ada parkiran nih guys, sebelah sini nih. Ini parkiran umum gede. Masuk ya. Les, masuk. Alhamdulillah sudah sampai. Mari kita turun. Masker. Ya ini jangan lupa pakai masker, nanti kamu nggak boleh masuk. Di Korea kan mulai hari ini Korea ini lagi guys, peraturannya ketat lagi gara-gara Omikron. Terus udah itu di Korea kan lagi naik tuh coronanya sampai 5.000 lebih seharinya. Jadi naik lagi, yang tadinya bisa ngumpul 8 orang sekarang udah dikurangin jadi 6 orang. Itu pun ya buat mereka yang udah vaksin 2 kali. Kalau misalnya nggak vaksin nggak bisa masuk. PPKM sih enggak, cuman agak diperketat lagi. Parkiran yang kayak gini nih relatif ciri khas punya pemerintah daerah ya guys. Dia tuh kebanyakan ada di tengah-tengah keramaian kayak atau pusat perbelanjaan atau pasar tradisional. Dia tuh lebih murah dibanding punya yang ada di dalam gedung-gedung yang punya swasta. Lagi ada pembangunan. Ini gue salah masuk ya. Kemana ya? Ini dia anaknya nih. Tenggak, tarik. Jadi kita ngambil sayurannya sendiri, dagingnya juga sendiri sesuai dengan keinginan. Nanti ditimbang beratnya. Nah dari beratnya itu baru ketahuan berapa harganya. Aku ditraktir, dia yang bayar. Ya Allah.
Dia yang bayarin, orang mau bayar sama dia nggak boleh. Ya tuh, udah Wah. jadi banyak banget isinya. Wow. Gila jumbo banget ini. Jumbo. Punya aku guys. Perasaan tadi aku ngambilnya nggak gitu banyak deh, kenapa Jadi jadi banyak, banyak kan? banget sih? Jadi Ini airnya kali, Airnya kayaknya. airnya kuahnya. Selamat menikmati. Makasih ya udah diajak makan. Iya. Kamu datang ke sini dari tahun berapa sih? Aku 2019. 2019. Kita ketemu dulu waktu di Depok. 2018. 2000, oh, bukan 2017 ya? 18 bukan. 18. Itu kamu bukannya tadinya bukan kerja di sini kan? Bukan, aku tadinya di Ancong di daerah Osan. Iya, tahu-tahu. Bulan aku di Osan. Gak betah aku. Kenapa enggak? Soalnya karyawannya cuma 3 orang, sadangnya ikut kerja, aduh itu rewelnya minta ampun, aduh aku gak kuat, capeknya enggak, apa jadi tertekan hati. gara-gara makan hati. Masa baru sebulan udah turun 5 kilo, bukan karena capek tapi karena pikir batin. Tapi betah kan kamu di Korea? Udah. Mulai di pabrik temennya banyak banget, orang Indonesia karena banyak banget jadi ya kayak ngerasa di Indo. Iya. Bener-bener ngerasain. Kita belajar bahasa Korea dari Indonesia ke Korea takut nggak bisa bahasa. Nyampe sini satu pabrik 50 orang Iya, Indonesia semua. makanya. Ngomongnya Indonesia. Kita udah pindah nih ke Starbucks, mau ngopi biasa lah. Kalau habis makan nggak ngopi tuh nggak enak, ya kan? Kamu mau apa man? Aku itu deh. Gold brow oat latte. Yakin itu enak? Nggak tahu deh. Enak ya? Kenapa? Hanya opsa ya. Tanda. Ya orang makan kamu yang bayar, ngopi aku yang bayar lah. Ih. Ya ampun, biasanya aku loh yang selalu bayarin orang. Soalnya kan kalau di Korea gitu, yang tua itu yang bayarin Rahman. Kalau aku tadi kamu bayarin tuh kaget. Langsung mandul. Iya, di Korea kan gitu, yang tua yang bayarin, makanya jadi yang lebih tua tuh nggak enaknya di situ. Di sini begitu tau. Terus kalau yang mangne, yang bontot, dia ngeberesin meja, dia yang ngangkutin bekas-bekas minum begitu guys di Korea. Guys, karena di Korea itu coronanya lagi naik lagi ya, jadi setiap masuk ke kayak restoran atau kafe itu agak ribet ya. Selain harus cek suhu badan sama QR code, kita juga dikasih gini tandanya kita udah melewati proses pemeriksaan bahwa kita udah dicek, kita tuh udah vaksin berapa kali, itu udah tahu mereka. Kalau aku udah vaksin 2 kali, tandanya ini udah melalui pemeriksaan, jadi harus ditempel di masker katanya. Lagi parah sih, gila naiknya sampai 5.000 ya, kan nggak pernah kayak gitu. Udah herannya kalau pas mau liburan deh pasti pada naik. Kalau di Starbucks enaknya itu vanilla latte. Tapi enak sih. Enak dibilang, maksudnya cocok buat lidah Indonesia yang suka manis. Bener-bener enak deh. Ya ampun deh, dia kita nggak pernah ngopi di Aku jarang Korea. ngopi, aku bukan tipe orang yang ngopi soalnya. Dia minumnya ini apa sih, bubble tea ya? Bubble tea. Iya betul. Bubble tea aku minum. Ya aku tahu orang kita tuh kopi Korea kan terlalu pahit kan ya buat orang kita. Kopi Americano itu bikin lidah itu pahit, nggak enak makan. Jadi makanya banyak cewek-cewek Korea kan yang dia sengaja diet minum Americano, padahal nggak bagus buat lambung. Jadi makannya dia tuh jadinya sedikit gitu karena pahit mulutnya. Coba kalau minumnya manis, baunya kan enak, baunya pengen makan. Oke guys, mumpung aku ada teman pekerja, kali aja dari teman-teman banyak yang penasaran gimana sih cara kerja ke Korea. Nah aku tanya nih, mumpung dia tuh ibaratnya masih anget-anget kuku lah, masih inget lah cara-caranya kesini. Ayo kenalin dulu dong. Siapa namanya, umurnya berapa? Halo teman-teman, subscribernya Kak Yani Nuna, aku Rahman, Abdul Rahman dari Kota Depok. Umurnya masih 25 tahun, masih single juga, enggak ada bohong. Ada. Ada bener, jangan bohong. Aku kerja di daerah Paju, satu kota sama Yani Nuna. Kita dulu pernah ketemu di acara mana? Kita dulu ketemu di tahun 2018 di Kota Depok, di Gramedia dulu. Iya betul. Itu Nuna lagi launching buku, aku datang. Nuna aku masih ingat itu Nuna, aku satu-satunya cowok di situ. Iya betul. Aku nungguin sampai beres, pengen minta foto, tanda tangan. Hujan-hujan deh dulu. Akhirnya ketemu juga sama Nuna. Iya.
dan minta doanya, akhirnya ternyata bener kesampaian ke Korea. Itu setahun kemudian ya? Setahun Atau kemudian. setahun kemudian kamu langsung datang ya? berangkat, langsung berangkat ke Korea. Waktu pertama kali datang ke Korea kan seenggaknya butuh proses kan? Benar. Bener nggak sih prosesnya sesulit yang banyak orang ceritain? Asli kalau dibilang sulit banget. Bagi aku sih lebih sulit dari proses-proses kayak dulu ujian SBMPTN dan segala macamnya. Pertama kan dulu waktu ke Korea itu harus pertama yang pasti lulus ujian bahasa Korea. Kita bisa bahasa Korea juga kan, berarti harus nyari tempat les yang bisa buat kita les bahasa Korea kan. Nah, dan di Indonesia itu kan juga banyak tempat les yang macam-macam. Ada yang Kan baik, yang ada yang enggak. kurang lah, ada Maksudnya yang yang kurang. amanah, Yang amanah ada banyak, yang kurang amanah juga ada. Kebetulan dulu aku dapat tempat yang amanah kan, daerah Cianjur. Terus aku les sekitar 2 bulan, ngasrama di sana, belajar full, udah gitu. Kebetulan setelah les 2 bulan, gak lama ada ujian pas banget, jadi masih anget-angetnya. Belajar, ujian, lulus alhamdulillah langsung proses. Itu prosesnya aku hitungannya sendiri, tapi dibantu sama LPK. Jadi bukan kita nyerahin semua berkas ke LPK, terus LPK yang ngurusin semua, enggak. Jadi aku tetap datang ke LPK, aku yang sending sendiri, aku ngurus sendiri. Jadi benar-benar aku tahu gimana prosesnya, jadi sendingnya kayak gitu. Oh, jadi intinya LPK cuma ngasih tahu caranya, ngarahin aja, arahannya. Tetap kita yang buat sendiri. Yang melakukannya itu kamu sendiri. Itu lebih baik dong kalau lebih menurut baik, kamu. jauh lebih baik. Seenggaknya kita nggak ada uang tambahan. Bener, sama sekali nggak ada uang. Dapat ilmu juga. Dapat ilmu juga. Karena kebanyakan yang lain waktu aku prelim, serta yang udah tuh dia benar-benar terima beres. Nih berkasku semuanya nih udah bentuk file PDF segala macamnya. Aku terima beres aja. Jadi benar-benar LPK yang ngurusin. Ya ujungnya kadang-kadang di akhirnya ya, LPK-nya ada uang-uang juga lumayan gitu kan. Dengan jaminan apa gitu kan. Kalau tempatku enggak sama sekali sih, alhamdulillah. Itu kamu LPK-nya di mana sih? Nggak usah nyebut nama sih, daerah mana? Di daerah Cianjur aku. Di daerah Cianjur. Kita nggak bisa nyebut nama. Iya. Soalnya buat kamu saat kamu bisa amanah, saat orang lain kan belum tentu gitu. Setiap orang tuh nasib-nasiban. Nasib-nasiban gitu. Tapi kamu dulu waktu proses nggak ngeluarin banyak modal banyak dong? Enggak. Paling kan setelah lulus itu kan kayak medical check up itu kan gue uang sendiri kan. Paling medical check up sekitar 300 ribuan doang kan waktu itu. Terus medical check up 300 sendiri ribu. untuk keperluan sending karena kan butuh betul. kita kan. Terus udah itu doang. Terus pas di prelim paling butuh nggak nyampe 500 ribu itu kayak buat jaket segala macam gitu-gitulah. Itu nggak banyak. Terus ngurus kayak pengajuan visa sekitar berapa 400 ribu apa berapa 400 ribu. Medical lagi ntar di pas prelim kayak gitu aja sih. Sama paling uang tiket. Iya. Nah, total keseluruhan itu sama uang LPK? Aku nggak nyampe 20. Nggak nyampe 20. Itu juga uang tiket pesawat kan sekitar 7 juta. Itu bisa pinjam juga dari ada bank, bisa pinjemin. Jadi kalau misalnya benar-benar uangnya nggak ada atau gimana bisa minjam, bisa pinjemin. Itu gantinya gimana kalau bang? Waktu kita nyampe Korea kan gajian tuh nanti. Jadi kita tiap bulan pakai nyicil aja. Nggak ada bunganya ada sedikit. Bunga pasti ada sedikit. Itu kayak gitu, jadi gampang sih dulu mah kayak gitu. Itu yang ngajuin, maksudnya yang ngajuin kamu sendiri apa LPK? Bukan, dari pihak BNP 2 TKI-nya yang nyediain, terus kita bagi PM yang butuh silakan. Dan dulu aku pakai juga soalnya. Sekitar 3 bulan, 7 bulan udah beres sih. Udah beres ya? Minjem 10 kalau nggak salah. 10 juta gitu. Buat penerbangan sama pegangan gitu. Jadi kayak gitu bisa. Berarti kamu case-nya case yang bukan lumayan ya, beruntung juga ya? Nunggu nggak lama? Alhamdulillah. Ya, nunggu dari ujian lulus itu bulan 10 lulus, bulan 2 tahun depannya udah berangkat. Jadi cuma 4 bulan langsung berangkat, alhamdulillahnya. Iya, nggak lama. Iya, karena banyak banget yang udah nunggu sampai setahun, 2 tahun nggak berangkat. Banyak malah kadang yang hasil sertifikatnya udah lulus sampai udah over. Rosternya udah habis. Udah nggak bisa. Itu gara-gara ketemu aku kali waktu di Gramedia. Kayaknya gitu deh, makanya iya aku bilang, Nuna aku mau ke Korea, doain ya. Iya aku doain ditaruh biar di Korea. Iya, beneran berangkat akhirnya. Iya bener ya. Ampun, sekarang malah satu kota lagi. Berkat Nuna juga ya. Ya enggak lah, itu mah berkat usaha kalian juga sih. Cuman ya. kayak something spesial banget gitu yang kita janjian di Indonesia. Ya nanti kalau misalnya ke Korea hubungin aku ya. Syukurlah. Tahu-tahu udah 2 tahun setengah aja. 2 tahun setengah aja, nggak kerasa. Nggak kerasa kan? Ngapain? Aku jalan-jalan mampir ke pasar tradisional yang ada di sini guys. Mau lihat nggak guys pasarnya? Ini pasarnya rapi banget. Ini dia. Ini suasana pasar tradisional di daerah namanya Gemchon, Paju. Iya. Ini ada yang jual apa ya kalau gini, kalau di Indonesia bilangnya ya lemper.
Iya, lemper. Ada tok. Ada pedagang roti, UMKM, terus sayur-sayuran. Sayur-sayuran di sini tuh harganya dimulai dari 2.000, 3.000, cabai 3.000-an. Oh. Ada pedagang ikan, ikan tongkol, ikan layur. Itu ikan apa tuh, gede banget. Ada pedagang daging. Nih, ada udang ebi. Yang apa sih namanya? Di sini dibilangnya sewu ekcot, yang biasa buat nyampuran kimchi, bikin kimchi. Ya ampun, loh, orang pedagang buah-buahan. Jeruk 20 biji 5.000. Ini 7, kesemek ya, 7 buah 5.000-an. Ada yang 6.000-an tergantung gedenya ya. Ada apel cherry. Buah cherry 20.000, mahal juga. Anggur satu renteng 8.000. Ini pedagang buah apa sih? Warteg bukan, lauk pauk. Lauk pauk buat mereka yang malas masak bisa beli lauk pauknya di sini. Di pasar itu relatif lebih murah, ada yang jual goreng-gorengan. Ini lauk pauknya udah dibungkus-bungkusin. Ada yang jual daging babi juga tuh. Nih yang jual goreng-gorengan. Jadi sampai rumah tuh bisa diangetin lagi. Dia dimasak setengah mateng. Oke. Ayam goreng. Kita kecepatan nggak sih? Iya. Ayam goreng. Tapi sepi ya pasarnya. Ini cuma segini doang ya? Di atas pasarnya itu ada petunjuk guys, pintu keluar, toilet, kiri kanan, dan apa nomor telepon untuk customer. Kalau ada apa-apa tinggal telepon ke situ. Tuh. Ada kayak telepon pengaduan lah, kalau kita merasa nggak puas atau apa tinggal telepon ke nomor itu. Oke. Ya kita masuk lah. Tadi temanku mana? Dia udah pergi. Ini apaan ya? Oh, ini yang biasa buat samgyetang guys. Ayo buat temen-temen kan pernah nih ada waktu aku live ada yang tanya, Kak bener nggak sih kalau di Korea itu katanya kalau mau beli itu terlebih di pasar nggak boleh nawar. Sebenarnya ada yang bisa ditawar, ada yang nggak bisa ditawar. Biasa yang susah ditawar itu adalah bahan-bahan makanan atau buah-buahan yang sudah dipasin gitu loh. Misalnya kayak buah jeruk tadi 20 biji harganya sekian, atau di dalam baskom nih sebaskom ini sekian, itu memang nggak bisa ditawar. Tapi kalau misalnya pakaian, kalau pakaian itu bisa ditawar. Nah yang susah ditawar itu jenis-jenis bahan makanan sama buah-buahan deh. Nah, kalaupun bisa ditawar pun, kalian lihat jamnya dulu. Kalau jamnya udah mau tutup, itu bisa ditawar. Biasanya kalau misalnya harganya nggak bisa ditawar, setidaknya pedagang itu akan memberi lebih dari yang sudah ditentukan. Misalnya kayak tadi jeruk 20 biji 5.000. Nah, karena udah mau tutup, dikasihnya jadi 25 biji atau 30 biji gitu. Atau yang tadinya cuma 1 baskom, dikasihnya 2 baskom, tapi harganya tetap sama. Ini yang aku tahu ya. Tapi yang namanya setiap pedagang, setiap lokasi itu beda-beda. Kembali ke pedagangnya masing-masing peraturannya. Tapi kebanyakan kayak gitu. Kalau pakaian, kaos kaki segala macam masih bisa ditawar. Kaos kaki juga nggak bisa ditawar deng. Soalnya harganya udah harga pas ya. Bisa ditawar itu pakaian. Oke, jadi kalau kalian datang ke Korea, dilihat dulu udah ditempelin harga atau belum. Kalau seandainya belum, itu masih bisa ditawar. Kalau misalnya udah ditempelin harga, itu nggak bisa ditawar. Oke, semoga berguna kalau ke Korea. Habis jalan-jalan ke pasar aku nyari sambal, kebetulan nemu Asiamat di sini guys, ada sambal. Ini dia. Sambal apa yang enak ya? Oh, sambal bawang ya? Sambal bawang, sambal lalapan. Aku beli sambal bawang deh. Kamu mau nggak mas? Enggak. Benar. Udah bikin sambal di rumah. Oh, kamu pinter masak ya? Sambal lalapan, nyoba. Udah, aku beli sambal buat nambahin ayam bakar. Di sini banyak jual inian Indonesia guys. Kerupuk-kerupuk juga ada. Kopiko. Karena ini Asiamat ya, bukan Indonesia aja sih, Thailand, Vietnam,
Bangladesh, semua ada di sini. Tapi berhubung aku butuhnya sambal, ya udah kita beli sambal aja. Ayo, matanya nggak usah kemana-mana. Aku gula merah. Lalu mau masak apa? Ada micin. Ya Allah, kita ketemu micin kayak ketemu teman lama. Karena kita butuh micin. Iya, karena hidup kita butuh micin. Abis beli sambal kita keluar lagi, tapi Rahmannya ngajakin ini kemana, ke tukang roti. Tukang roti itu sebentar. Kita tuh jalan ke gang-gang, ke pasar-pasar. Tadi makan paginya di Cina, beli sambalnya di Indonesia. Rotinya di Iya, beli rotinya di Korea. Wah, gila, global banget kan kita belanjanya. Keliling dunia banget kan. Cake-nya lucu-lucu ya, guys. Di sini tuh karena suasana Christmas ya, jadi semuanya serba ya suasana Natal gitu. Rotinya juga, pokoknya sekarang lagi rame-ramenya deh merayakan suasana Christmas. Kalau di Korea gitu ya, Christmas itu nggak hanya untuk agama ya, tapi lebih ke acara tahunan sih. Jadi siapapun bisa ikut-ikutan gitu merayakan. Kita udah sampai di toko rotinya. Mau cari-cari roti, nggak tahu tuh Mas Rahman mau beli apa. Kali ini bener-bener mau pulang ya guys, kita mau pisahan dari tadi tuh. Sampai di sini tapi lanjut terus ya. Aduh, sampai lanjut terus ya. Oh. Yaudah, Mas Rahmannya itu masuk malam soalnya dia harus pulang tidur. Mas Rahman makasih hari ini ya. Benar nih terakhir buat Subin. Astaga. Nonton buat Subin kemarin ulang tahun kan. Ya ampun, kirain itu buat kamu beli roti ngajakin. Ini udah dapat boneka buat si Embi. Itu buat si Subin. Aku harus membalas apa untuk kebaikanmu ini? Aku terharu, aku sedih. Kalau aku nggak usah lemaknya mah. Enggak lah. Ini beneran buat Subin. Makasih ya. Nanti aku sampein ke Subin. Thank you. Ucapan happy birthday dong buat si Subin. Subin이가 생일 축하해요. 네, 고마워요. Oke guys, sampai di sini vlog aku. Sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Annyeong. Mas Rahman, makasih. Bye-bye. Halo semuanya, aku Yani. Hari ini aku ingin mereview salah satu produk skincare Korea, sekaligus ingin menunjukkan kepada teman-teman semuanya tentang perbandingan yang sangat menakjubkan before after setelah aku memakai produk ini. Kalian tahu nggak kalau selama ini sebenarnya aku tuh punya masalah terhadap elastisitas kulit, terlebih di bagian mata. Jadi aku ngerasa kerutan-kerutan di bagian mata aku ini setiap harinya itu semakin jelas dan itu cukup membuat aku insecure banget. Tapi guys, yang namanya insecure atau kekurangan yang ada di kita itu jangan dibiarkan berlarut-larut. Kita harus cari solusinya dengan cara merawatnya setiap hari dengan produk yang cocok dengan kebutuhan kita. Jadi guys, belum lama ini aku mendapat hadiah dari salah satu kenalan aku berbentuk produk skincare merek K-Beauty, dan aku sudah mencobanya selama kurang lebih 3 minggu dan aku benar-benar puas dengan produk ini. Oleh karena itu, aku juga ingin merekomendasikannya kepada teman-teman semuanya. Siapa tahu di antara teman-teman ada yang memiliki masalah kulit yang sama dengan aku. Jadi nama produknya ini adalah Hygiene Blessing of Sprout Wrinkle Away Eye Cream. Jadi eye cream ini adalah salah satu produk baru dari Hygiene Line Lotus yang sudah terkenal. Dan aku sudah memakainya selama kurang lebih 3 minggu dan aku merasakan banget efek perbaikan pada kerutan-kerutan yang ada di sekitar mata aku. Aku merasa tuh kerutan-kerutan di sekitar mata aku itu semakin hari semakin menipis. Terlebih pembengkakan yang ada di sekitar mata, apalagi setelah bangun tidur ya. Kadang kalau kita bangun tidur tuh kita ngerasainnya di sekitar mata itu agak bengkak gitu ya. Setelah aku memakai ini selama 3 mingguan, aku ngerasa pembengkakan pada mataku itu tuh semakin berkurang juga. Jadi guys, Hygiene Eye Cream ini mengandung protein nabati dari kacang hitam dan gandum yang bagus untuk elastisitas kulit. Selain itu, eye cream ini terdapat kandungan labu dan pisang sebagai eye cooling complex yang sangat bagus sekali untuk area mata yang bengkak. Jadi eye cream dari Hygiene ini bener-bener rekomen banget loh. Dicoba ya!